Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa video cuplikan di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih pembahasan tentang berita olahraga untuk hari ini. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja ya teman-teman, ya. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini tentunya. Pembahasan yang kami bahas untuk hari ini dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu datangnya dari Liga Inggris dan Liga Spanyol tentunya teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah 5 pertandingan yang menentukan akhir era Ruben Amorim di Manchester United. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-teman ya, bahwa secara mengejutkan yaitu Ruben Amorim resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer Manchester United selama 14 bulan penuh gejolak. Ya tentu untuk keputusan itu juga yaitu tidak didatangkan secara tiba-tiba ya teman-teman ya, melainkan ya akumulasi dari serangkaian dari hasil yang buruk pada laga-laga besar yang dan momen penting juga, dan momen genting juga ya tentunya. Dan untuk pengumuman resmi pun dibuat pada 5 Januari 2026 tentunya, yaitu terjadi gonjang-ganjing yaitu terhadap sebuah pemecatan Amorim, yaitu sebenarnya bukan hal yang baru juga dan tidak disengaja bahwa manajemen klub benar-benar mengambil keputusan tersebut di musim ini. Faktanya Amorim belum genap 2 tahun menangani tim tersebut. Diduga kuat yaitu alasan pemecatan tersebut Amorim adalah karena si pelatih melayangkan protes keras kepada manajemen klub yang tidak menepati janji. Ya, itu Amorim sendiri merasa tidak mendapatkan dukungan untuk mengembangkan tim tersebut. Baik itu di sisi lain juga, untuk Amorim juga memiliki kesalahan-kesalahannya, yaitu sendiri selama menangani Manchester United paling tidak ada 5 pertandingan yang bisa menjadi potret soal era Amorim dan perlahan kehilangan arah hingga berakhir lebih cepat dari rencana. Untuk urutan pertama yaitu adalah Tottenham 1-0 Manchester United final yang mengungkap di Bilbao teman-teman ya. Menguap di Bilbao tentunya ya teman-teman, yaitu final Liga Eropa melawan Tottenham di Bilbao pada 21 Mei 2025 yang lalu tentunya, yaitu menjadi titik balik terbesar kemenangan akan membawa United ke Liga Champions sekaligus pemasukan sekitar 115 juta euro dan kekalahan berarti musim berikutnya tanpa kompetensi Eropa. Di situasi San Manes juga, Manchester United memang menguasai bola tetapi nyaris tanpa ancaman yang nyata tentunya, dan gol tunggal bersama Bernard yaitu adalah Johnson cukup untuk menenggelamkan Manchester United dalam laga yang dinilai minim kualitas tentunya. Dan keputusan Amorim tersebut telah menyimpan juga tentunya yaitu adalah Alejandro Garnacho sehingga 20 menit terakhir memicu tanda tanya besar di liga sepanjang itu. Manchester United tampil pasif dan kehilangan ketajaman sebuah pola yang kelak terus berulang. Untuk urutan kedua yaitu adalah Manchester United 0-2 dari Bournemouth, alarm dini di Old Trafford. Kekalahan kandang 0-2 dari Bournemouth pada tanggal 22 Desember 2024 menjadi sinyal awal bahwa situasi tidak baik-baik saja. Untuk musim kedua yang beruntun, Manchester United tumbang di Old Trafford dari lawan yang sama dan kini disertai sorakan kekecewaan dari tribun, yaitu gol Dean Huijsen juga dan Justin Kluivert yaitu dan Anthony Semenyo membuat Amorim hanya mengoleksi 7 poin dari 6 laga awal tentunya. Yaitu sesuai dari pertandingan tersebut, Amorim telah mengakui situasi sulit tersebut.
Dan ini adalah merupakan perkataan ya bahwa segala yang terasa berat tersebut seiring pengucapan upaya setelah debut itu, yaitu adalah Ipswich juga ya teman-teman. Yaitu sebulan sebelumnya, yaitu bahwa tim akan menderita waktu yang sangat lama juga, yaitu nada itu berubah dari peringatan jadi kenyataan yang pahit. Untuk urutan ketiga yaitu adalah Wolves 2-0 dari Manchester United, yaitu Boxing Day yang memperparah luka tersebut. Yaitu 2 hari setelah kekalahan dari Bournemouth, Manchester United kembali tumbang 0-2 di markas Wolves dan harapan akan respon cepat di Sirna di Molineux pada tanggal 26 Desember 2024. Yaitu dari Matsuka sendiri telah mencetak gol langsung dari sepakan pojok 2 melayang melewati Andre Onana. Untuk ketiga kalinya dalam 3 laga, Manchester United kebobolan di situasi yang serupa, menunjukkan masalah struktural yang tak kunjung dibenahi. Untuk sementara itu, Bruno Fernandes di kartu merah untuk ketiga kalinya pada musim itu, dan malam tersebut telah menegaskan bahwa krisis bukan sekedar soal hasil, tetapi juga disiplin dan kontrol pemain itu sendiri tentunya teman-teman. Untuk urutan keempat yaitu jatuh kepada Newcastle 4-1 dari Manchester United, yaitu adalah sebuah ekspektasi kiper yang berujung bencana. Yaitu pada tanggal 13 April 2025, yaitu adalah Amorim telah mencoba meredam tekanan dengan mencadangkan Onana dan memberikan debut liga kepada Altay Bayindir, yaitu saat menghadapi Newcastle. Yaitu keputusan itu justru mempercepat kehancuran tersebut, baik itu dari Bayindir sendiri kebobolan dari tembakan pertama yang dihadapi oleh menghadapi dan melakukan kesalahan fatal yang berujung gol keempat Newcastle lewat Bruno Guimaraes, yaitu dari 6 tembakan tepat sasaran, yaitu 4 berbuah gol tentunya teman-temanku semuanya. Yaitu dari usai kekalahan 1-4 ya, yaitu Fernandes telah mengakui penderitaan tim dengan yang mengatakan klub ini belum pernah mengalami kesulitan seberat ini. Kalimat itu telah mencerminkan situasi ya ruang ganti yang kian tertekan. Untuk urutan kelima yaitu adalah Gibri 2-2 Manchester United teman-teman. Yaitu malam yang memalukan di Piala Liga tersebut, yaitu optimis pada musim 2025-2026, yaitu runtuhnya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2025, yaitu ketika Manchester United tersingkir dari Piala Liga, yaitu adalah Gibrai dalam situasi skor yaitu adalah 2-2 melanjutkan ke adu hal penalti tersebut yang beriringan 12-11, yaitu untuk tuan rumah teman-teman. Kesalahan fatal tersebut Onana kembali terjadi, di mana yang bisa dimanfaatkan tersebut yaitu adalah yang sempat menyamakan kedudukan, yaitu lewat Brian Bournemouth dan Harry Maguire, tetapi gagal menuntaskan tugas tersebut tentunya teman-temanku semuanya. Untuk yang pembahasan yang berikutnya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya tentunya, yaitu pembahasan pertengahan segmen video kita untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan ini pembahasan yang menarik teman-teman ya. Yaitu dengan pembahasan Robert Lewandowski akui siap gantung sepatu Barcelona hadapi babak akhir sang mesin gol. Robert Lewandowski sendiri masih menjadi andalan tentunya ya teman-teman di Barcelona dan lini depan, yaitu meski usai sudah menginjak usia 37 tahun. Yaitu gol terbarunya ke gawang Espanyol di akhir pekan lalu kembali telah menegaskan sebuah ketajaman di level tertinggi. Yaitu namun di balik performa tersebut ya,
Dari masa depan dari Robert Lewandowski sendiri di Camp Nou tentunya, yaitu mulai diselimuti tanda tanya teman-teman. Yaitu kontraknya bersama Barcelona kini hanya tersisa 6 bulan dan belum ada sinyal perpanjangan tersebut. Yaitu Barcelona disebut yaitu terbuka untuk melepas sang striker pada akhir musim nanti tentunya, dan situasi ini membuat Lewandowski dihadapkan pada dua pilihan besar, yaitu mencari klub baru dan menutup karirnya dari profesionalnya. Yaitu di tengah di tengah ketidakpastian tersebut, Robert Lewandowski akhirnya angkat bicara soal fase akhir perjalanan karirnya. Ia telah mengakui telah mempersiapkan diri untuk hidup setelah sepak bola tentunya. Lewandowski tidak lagi takut menutup karir. Yaitu isu pensiun kini membuat lagi hal tabu bagi Robert Lewandowski. Sang penyerang telah menegaskan bahwa dirinya sudah memikirkan masa depan di luar lapangan hijau tersebut. Menurut Lewandowski sendiri, sepak bola memang memiliki peran besar dalam hidupnya. Namun seiring bertahannya usia telah menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya bergantung pada olahraga tersebut. Kesadaran itu yang membuatnya yaitu lebih tenang untuk menghadapi sebuah kemungkinan pensiun dalam waktu dekat ini, dan bahkan ia telah mengaku tidak merasa tertekan dengan sisa waktu bermain yang dimilikinya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah saya tidak takut untuk mengakhiri karir saya karena saya mulai mempersiapkannya, yaitu mempersiapkan hal-hal yang dapat saya lakukan yaitu setelah sepak bola tentunya, dan saya tahu bahwa sepak bola adalah bagian yang sangat penting dalam hidup saya, tetapi sepak bola bukanlah seluruh hidup saya tentunya, terutama sekarang teman-teman. Dan ucapan tersebut langsung dari beberapa berita olahraga tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Barcelona akan bertemu Real Sociedad pada tanggal 19 Januari 2026 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Datang ke Barcelona dengan misi sebagai mentor. Yaitu Lewandowski sendiri yaitu juga menyinggung alasan dibalik kepindahannya ke Barcelona pada tahun 2022. Ia telah menyadari bahwa klub sedang berada di fase transisi dengan banyak pemain muda, yaitu pembeda budaya kerja antara Bayern Munchen dan Barcelona menjadi tantangan tersendiri baginya di Camp Nou. Untuk Lewandowski sendiri memiliki kebutuhan akan figur berpengalaman yang bisa menyeimbangkan generasi muda. Barcelona telah menurut Lewandowski sendiri tentunya ya teman-teman ya, dia telah menginginkan lebih dari sekedar pencetak gol. Klub yang berharap kehadirannya mampu menanamkan mentalitas juara dan etos kerja yang konsisten. Di Bayern Munchen juga mentalitasnya berbeda karena kami memiliki pemain yang lebih berpengalaman dan tangguh juga. Ketika saya bergabung dengan Barcelona, saya juga melihat banyak pemain muda yang perlu lebih tangguh daripada mereka sendiri tentunya, dan klub memberikan saya bahwa mereka membutuhkan seorang seperti saya yang dapat untuk mengajari tentunya ya teman-teman, dan mereka berada di puncak. Bukan ya teman-teman ya, yaitu berada di puncak bukan hanya 1, 2, atau 3 minggu, tetapi apa yang dilakukan di puncak tersebut juga sangat penting tentunya. Dan untuk yang berikutnya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan pembahasan yang sangat menarik. Yaitu dengan pembahasan adalah dua transfer Januari terbaik dan terburuk Barcelona dalam beberapa tahun terakhir ini. Barcelona selalu menghadapi tantangan unik, yaitu setiap jendela transfer Januari yang terbatas,
yaitu membuat klub harus cepat mengambil keputusan dan untuk menilai resiko tentunya teman-teman. Yaitu berbeda dengan bursa musim panas tersebut, yaitu pemain yang datang di tengah musim diharapkan langsung memberikan dampak serta adaptasi yang cepat menjadi kunci kesuksesan karena waktu untuk menyesuaikan diri sangatlah minim tentunya. Dan sejarah transfer Januari Barcelona telah menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu berapa pemain yang mampu mengubah musim dan membawa energi positif untuk sementara, dan yang lain justru tenggelam tanpa jejak berarti. Yaitu melihat kembalinya 4 nama yang menonjol juga tentunya dalam diskusi transfer Januari Barcelona. 2 diantaranya sukses besar dan sedangkan 2 lainnya telah menunjukkan akibat buruk dari perencanaan terburu-buru teman-teman. Transfer terburuk Matheus Fernandes, yaitu Matheus Fernandes diboyong Barcelona pada Januari tahun 2020 tentunya ya teman-teman, dengan biaya 7 juta euro ditambah 3 juta euro dan bonus ya teman-teman, bisa kita artikan sebagai bonus juga. Yaitu kedatangannya disertai keraguan karena minimnya pengalaman level atas dan langsung dipinjamkan, menunjukkan kekurangannya perencanaan dalam jangka pendek. Ketika akhirnya masuk ke tim utama, kesempatan bermain sangatlah terbatas dan kepercayaan jarang diberikan Fernandes. Kesulitan menemukan peran yang jelas baik tentunya, yaitu sebagai pengatur tempo maupun gelandang box to box. Sistem Barcelona telah menuntun kesadaran posisi yang tertinggi dan mengambil keputusan cepat, dan Fernandes hanya tampil sekali meskipun sempat menjadi bagian dari skuad dari Copa del Rey tahun 2021 dan kontraknya dihentikan pada akhir musim 2020-2021 teman-teman. Transfer terburuk Joison Murillo. Joison Murillo yaitu datang dengan status peminjaman pada Januari 2019 yang lalu karena kebutuhan darurat di lini pertahanan. Namun situasi tersebut tidak sesuai dengan gaya bermain Barcelona ya teman-teman ya, yang menuntut bek nyaman dengan garis tinggi kemampuan bermain bola. Untuk Murillo sendiri jarang tampil dan ketika bermain terlihat tidak sinkron dengan lini belakang, yaitu waktu yang singkat di Barcelona terlalu tanpa momen yang berkesan atau mengarah atau yang pengaruh nyata ya tentunya teman-teman. Yaitu selama paruh kedua musim 2018-2019 itu hanya bermain 4 kali ya. Secara wajar Barcelona tidak memperpanjang masa peminjaman tersebut. Selain juga untuk menunjukkan transfer ini gagal, yaitu memenuhi sebuah ekspektasi juga. Dan transfer terbaik Ferran Torres. Ferran Torres sendiri didatangkan pada tahun 2022 dengan profil dan peran yang jelas, sebuah kecepatan dan pergerakan tanpa bola, dan kemampuannya tersebut telah menjadikan aset langsung di lini depan Barcelona teman-teman. Torres sendiri secara fleksibel bermain di sayap maupun sayap tengah juga tentunya. Kualitas yang sangat dihargai manajemen modern di bawah Hansi Flick. Peran ini juga memberikan peran penting karena sistem mengandalkan pemain lebar yang aktif dan menekan, yaitu menyerang ruang dan kontribusi defensif tentunya. Meskipun kontribusi kadang dipertahankan dan kontribusi Torres juga membenarkan transfernya, musim 2024-2025 ia telah mencetak 19 gol dalam karirnya. Sementara pada musim ini yaitu telah mengoleksi 13 gol dari 22 pertandingan, menggantikan Robert Lewandowski secara efektif. Transfer terbaik Pierre-Emerick Aubameyang tentunya. Yaitu Pierre sendiri juga menjadi transfer Januari sukses datang pada tahun 2022,
Ia langsung memberikan dampak di lini serang dan kemampuan bergerak di kotak penalti dan penyelesaian tenang. Yaitu gaya bermainnya juga yaitu sesuai dengan tim yang sedang dalam transit, pengalaman dan efektivitas membuat pemain muda Barcelona tenang di lapangan. Selain di bawah dari Xavi Hernandez, yaitu ia tampil 23 kali ya tentunya teman-teman di sebuah kompetensi dan telah mencetak 13 gol. Kontribusinya membantu Barcelona meraih gelar La Liga pada tahun 2022-2023 dan ia telah menegaskan nilai transfer Januari yang tepat perencanaan tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya teman-teman ya. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.